Oke teman-teman, di sini kita akan coba Java untuk pertama kalinya. Sekaligus mungkin kita akan bahas sedikit tentang struktur program dari Java itu sendiri. Pertama teman-teman buka Visual Studio Code yang sudah teman-teman install, lalu klik File, klik Open Folder. Nah, di sini teman-teman bebas menggunakan folder apa saja. Hanya saja aku menggunakan folder Java dan aku akan membuat folder baru di Java yang bernama perkenalan Java. Klik OK. Nah, di sini tampilan awal dari Visual Studio Code setelah buka folder. Nah, teman-teman bisa langsung klik New File untuk membuat file baru. Di sini ada New Folder untuk membuat sebuah folder baru di dalam folder perkenalan.java. Dan di sini ada refresh ataupun collapse. Kita nggak akan membahas detail tentang ini ya, karena kita fokusnya di sini hanya di Java-nya aja. Pertama-tama teman-teman klik New File, lalu tulis perkenalan.java. Nah, untuk file Java sendiri harus selalu diawali dengan nama filenya lalu .java, yaitu ekstensi dari file tersebut. Jadi komputer mengenali program itu Java atau bukan dengan tulisan .java di belakang. Langsung aja teman-teman klik perkenalan.java-nya. Oke, pertama-tama teman-teman tulis kelas perkenalan. Nah, untuk kelas sendiri seperti yang udah aku jelaskan sebelumnya, istilahnya kelas itu sebagai wadah yang menampung kode perintah atau apa saja sih yang akan kita lakukan pada modul perkenalan atau pada kelas perkenalan. Jadi kelas itu sebagai wadah di mana kita akan menuliskan semua yang berhubungan dengan modul perkenalan. Lalu yang kedua kita akan menulis public static void main string args tanda buka tutup, lalu kurung kurawal, dan kita akan menuliskan system.out.println hello world titik koma. Untuk hello world sendiri bisa dibilang sebagai perkenalan awal ketika kita mengenal bahasa pemrograman. Kalau teman-teman pernah belajar bahasa pemrograman lain, aku yakin teman-teman pasti sering menemukan ini ketika di awal belajar. Oke, kita coba jalankan terlebih dahulu sebelum aku jelaskan apa ini. Kalau di Visual Studio Code teman-teman udah ada terminalnya langsung, jadi klik terminal aja, new terminal. Lalu di terminal ini teman-teman bisa menjalankan Java compiler, disingkat Java, terus nama filenya perkenalan.java. Pastiin foldernya itu di folder perkenalan. Kalau teman-teman belum ada di folder sini, teman-teman arahkan terlebih dahulu ke folder ini, tempat dimana kita menyimpan file perkenalan.java. Enter. Oke, ini ada error. Di Java kita untuk menuliskan kalimat seperti ini harus menggunakan petik 2. Di bahasa pemrograman lain kita bisa menggunakan petik 2 atau petik 1, tetapi untuk kalimat seperti ini harus menggunakan petik 2. Makanya di sini terdapat error. Oke, teman-teman, kita ulangi lagi. Java perkenalan.java. Enter. Oke. Ini yang tadi kita jelaskan tentang gimana sih kita mengcompile kode Java ke JVM bytecode di video sebelumnya. Nah, hasil dari compile-nya ini sendiri menjadi sebuah file bernama perkenalan.class.
Di sini tempat kita menyimpan file atau hasil dari translate dari kode Java kita di sini menjadi sebuah JVM bytecode. Nah, kalau kita buka, ini kenapa begini? Karena bisa dibilang kodenya itu udah berubah menjadi kode bahasa mesin versi Java. Jadi kita tidak bisa melakukan apa-apa ketika sudah dikompil. Yang bisa kita otak-atik hanya pada bahasa Java itu sendiri. Oke teman-teman, ini kita close aja yang perkenalan.class. Itu untuk compile dari bahasa Java ke bahasa JVM bytecode, ke bahasa mesin versi Java-nya. Lalu untuk translate dari JVM bytecode yang kita sudah buat ke bahasa mesinnya itu gimana? Jadi pertama kan ini udah diubah tuh dari bahasa Java ke bahasa mesin versi Java, yaitu JVM bytecode. Dari JVM bytecode diterjemahkan lagi ke bahasa mesin dengan perintah Java perkenalan. Nah, tetapi kalau dalam pentranslatean dari JVM bytecode ke bahasa mesin, dia nggak bikin file baru, melainkan dia langsung ditranslate ke bahasa mesin dan langsung dijalankan oleh komputer, dimana hasil menjalankan program tersebut, hasil terjemahan ke bahasa mesin yang dijalankan di program komputer tersebut menghasilkan sebuah tulisan Hello World pada terminal di Ubuntu ini. Gitu teman-teman. Oke, sekarang kita bahas sedikit tentang perkenalan.java-nya. Tadi kita sudah menjelaskan tentang gimana cara buat file, apa itu kelas. Sekarang kita akan menjelaskan tentang public static void-nya. Nah, teman-teman, sebelumnya mau aku himbau sedikit, usahakan nama kelasnya ini, kelas perkenalan, sama dengan nama filenya. Kenapa? Karena ketika teman-teman mengganti namanya, maka nanti hasil compile-nya bukan perkenalan.class, melainkan hasil nama dari di sininya. Kalau teman-teman membedakan antara di sini dengan nama filenya, maka teman-teman akan menghasilkan hasil compile yang namanya beda dan menyesuaikan dengan kelasnya. Contohnya mungkin kalau kita ganti menjadi berkenalan gitu, kita clear aja dulu dengan perintah clear. Nah, contoh misalkan teman-teman menggunakan nama berkenalan, maka ketika kita compile menjadi seperti ini, yang hasilnya menjadi berkenalan.class. Jadi file hasil compile-nya bernama berkenalan.class. Nah, ketika teman-teman menjalankan programnya, menjalankan hasil compile-nya ke bahasa mesinnya, teman-teman harus menggunakan nama hasil compilannya, yaitu berkenalan. Gitu. Nah, kenapa namanya harus sama? Karena nanti ketika teman-teman sudah membuat beberapa modul dan nama kelasnya berbeda dengan nama filenya, nanti itu akan membingungkan teman-teman sendiri karena nama dari file yang kita buat dengan nama hasil compile-nya akan berbeda. Jadi kalau ada error, yang akan diberitahu error itu sendiri adalah yang berkenalan, bukan yang perkenalan. Hal itu bisa membuat teman-teman bingung. Makanya kalau bisa nama perkenalan.java, nama perkenalannya ini disamakan dengan nama kelas, atau nama kelasnya ini harus sama dengan nama filenya. Oke, itu sedikit trivia dikit. Lalu untuk ini apa sih? Nah, ini itu adalah sebuah program utama. Maksudnya program utama gimana? Jika teman-teman buat modul lain, contohnya misalkan hello.java, maka yang akan dijalankan terlebih dahulu adalah program yang memiliki perintah ini, public byte static void main.
seperti yang dijelaskan pada modul pertama, pada video pertama, bahwa kita bisa membuat beberapa modul yang disatukan dalam sebuah aplikasi, atau satu aplikasi bisa memiliki beberapa modul yang saling berjalan. Nah, kalau misalkan kita bikin beberapa modul, seperti di sini ada perkenalan Java, Halo.java, mana sih yang akan kita jalankan duluan programnya? Yaitu yang akan kita jalankan pertama adalah sebuah modul yang memiliki kalimat ini gitu. Jadi kalimat ini harus ditaruh pada program yang dijalankan pertama kali. Oke, teman-teman. Nah, ini kita kembalikan menjadi perkenalan. Nah, teman-teman. Jadi intinya untuk ini tuh yang ngedeteksi mana sih modul pertama kali yang akan kita jalankan. Tetapi ini tuh sendiri apa sih namanya? Kita tahu ini untuk ngejalanin modul apa yang pertama kali kita jalanin, tapi ini itu tuh apa? Gitu. Ini kita namakan sebagai metode. Seperti yang aku sebutkan di video sebelumnya, bahwa metode itu kita gunakan sebagai aksi dari suatu modul atau suatu kelas, di mana aksi itu bisa dijalankan di modul tersebut. Jadi ini aksi yang khusus ada pada kelas perkenalan, metode yang ada pada kelas perkenalan. Nah, metode-metode sendiri kita bisa bikin berbagai metode. Cuma khusus untuk metode ini yang ada static, void, main, khusus untuk metode ini kita gunakan di program atau di modul yang ingin kita jalankan pertama kali. Gitu, teman-teman. Jadi ini tuh metode. Nanti kita akan belajar gimana sih cara buat metode-metode yang lainnya di modul-modul berikutnya, di video-video berikutnya. Lalu kita bahas satu persatu ini tuh artinya apa. Jadi ini tuh yang pertama ada public. Kalau ada kata-kata public, metode yang kita buat ini bisa diakses oleh modul lain. Contohnya kita pengen metode ini diakses oleh modul Halo Java. Itu bisa. Jadi publik istilahnya metode yang kita buat, walau kita buat di kelas perkenalan, kita bisa mengakses ini melalui halo.java. Caranya gimana? Itu juga akan dijelaskan pada modul-modul berikutnya, pada video berikutnya, tidak pada video ini. Yang kedua ada static. Static itu apa? Jadi normalnya tuh sebuah kelas ini, kelas perkenalan, itu nantinya akan diinisiasi di objek. Maksudnya gimana? Jadi nanti kelas ini akan disimpan di dalam sebuah wadah lagi. Wadah yang bernama objek. Untuk detailnya gimana nanti kita akan membahas itu ketika sudah masuk tentang objek. Untuk kali ini kita nggak akan bahas dulu. Intinya static ini membuat si program, si metode ini bisa kita jalankan tanpa objek. Jadi kita bisa menjalankan metode ini langsung di kelas perkenalan ini. Gitu teman-teman. Yang kedua ada void. Void itu apa? Jadi si metode ini tuh bisa mengembalikan nilai. Maksudnya gimana? Jadi ketika metode ini dijalankan, bisa jadi di dalam metode ini ada berbagai kode. Contohnya mungkin yang sistem out println, atau mungkin contohnya ini tambahan misalkan assalamualaikum. Nah, kode-kode yang kita buat ini itu adalah kode yang kita buat pada metode ini. Nah, kita pengen ketika kita manggil metode ini, kita pengen cuma keluar satu nilai. Contohnya mungkin kita walaupun kita buat hello world, assalamualaikum, kita pengen cuma nampilin assalamualaikum doang, walaupun di sini kita tulis kodenya. Nah, kalau dengan void, kita tidak perlu melakukan untuk mengembalikan satu nilai. Jadi kita bisa membuat sistem out println hello world, assalamualaikum, atau apapun, tidak perlu mengembalikan suatu nilai.
Kalau nggak pakai void, teman-teman wajib mengembalikan suatu nilai, dimana walaupun kita buat kode hello world assalamualaikum, tapi teman-teman harus buat satu nilai yang ketika metode ini dipanggil, yang tampil cuma satu nilai itu, gitu teman-teman. Nah, selanjutnya ada main. Main itu apa? Jadi yang tadi aku sebutkan di awal kan bahwa metode ini adalah metode yang dijalankan pertama kali ketika program dijalankan. Jadi metode ini harus ada di salah satu modul yang kita buat. Karena metode ini ditaruh di perkenalan Java, maka modul yang pertama kali adalah yang dijalankan perkenalan. Nah, inilah main yang ngebuat modul apa sih yang pertama kali dijalankan. Jadi fungsi main ini berfungsi sebagai mendeteksi untuk program utamanya, modul utamanya, gitu teman-teman. Selanjutnya ada string, args, dan tanda buka tutup atau yang biasa disebut array. Untuk array itu penjelasannya nanti, tidak akan kita bahas sekarang. Nah, string args ini untuk apa sih? Jadi setelah kita compile, kita bisa menambahkan berbagai argumen. Contohnya mungkin di sini ya kita tambahin hello, halo, happy, Lucy, Natsu, dan lainnya. Nah, di sini tuh nanti kita bisa memanfaatkan fitur sistem args agar kalimat-kalimat ini bisa kita gunakan dalam kodenya. Kalau untuk contoh gimana, ini nggak akan kita bahas karena nggak akan terlalu kita perluin. Tapi teman-teman bisa mencari, men-searching di Google tentang hal ini, gitu. Tapi untuk sekarang, untuk praktikum PBO ini kita tidak akan membahas karena menurut aku juga tidak terlalu diperlukan, gitu teman-teman. Nah, sekarang untuk sistem outprint ln ini buat apa sih? Ya, dia fungsinya buat nampilin huruf. Contohnya hello world ini muncul di terminal. Yang kedua ada assalamualaikum. Kalau kita compile lagi, kita jalankan, bakal muncul di terminal. Nah, coba kita contohkan. Java perkenalan .java. Wah, ini belum di save, lupa. Oke. Java perkenalan.java, lalu Java perkenalan. Nah, muncul kan assalamualaikumnya. Jadi sistem outprint ln digunain untuk menampilkan kedua huruf ini, gitu teman-teman. Mungkin segini aja dulu ya. Oh iya, aku lupa, aku mau menunjukkan sesuatu lagi, yaitu penamaan di Java itu gimana sih penamaan filenya, standarisasinya. Contohnya kayak kita harus gunakan huruf besar, huruf kecil di nama filenya, atau gimana. Yang pertama untuk kelas, dia wajib menggunakan Pascal case. Jadi istilahnya kita harus menggunakan huruf besar di awal, lalu kalau ada kalimat kedua harus menggunakan huruf besar juga. Perkenalan saya contohnya tuh. Lalu untuk yang berikutnya, nama file juga harus kalau bisa besar juga kayak tadi. Terus jangan lupa Java ini case sensitif. Jadi perkenalan dengan huruf P besar dengan perkenalan dengan huruf P kecil itu dianggapnya beda, gitu teman-teman. Kalau teman-teman nulis perkenalan terus dijalankan di sininya huruf P kecil, di sini huruf P besar, ini huruf P kecil, maka akan terjadi error. Jadi itu teman-teman harus hati-hati tuh tentang penamaannya. Kalau yang lainnya gimana? Mari kita buka internet terlebih dahulu. Nah, ini aku buka di oracle.com Java Technologies tentang penamaan filenya. Pertama, kalau teman-teman nanti akan belajar package, ini untuk penamaannya dan ini untuk rulesnya. Untuk package itu sendiri apa, ini nggak akan kita bahas. Yang kedua untuk kelas. Kalau untuk kelas sendiri seperti yang tadi aku sebutkan kan, di sini teman-teman wajib menggunakan Pascal case, di mana huruf pertama huruf besar, kalau ada kalimat kedua harus pakai huruf besar juga. Begitupun dengan interface, storing juga sama aturannya seperti kelas.
Interface itu nanti kita akan bahas. Untuk metode yang tadi kita buat, penamaannya harus menggunakan huruf kecil di awal, lalu di nama kedua misalkan ada 2 kalimat, teman-teman harus menggunakan huruf besar di huruf kedua. Nah ini kan cuma karena ada 1 kalimat di main, maka huruf kecil di awal. Kalau ntar ada istilahnya penamaan ada 2 kalimat, maka huruf keduanya harus huruf gede di awal main kedua, ya gitu. Ini untuk penamaannya. Lalu untuk variabel atau properti, ini nanti akan kita bahas di modul berikutnya. Untuk konstan juga nanti akan kita bahas tidak di modul ini, di video ini. Oke teman-teman, mungkin itu saja untuk video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan